Abu Abdullah Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas, dan sesungguhnya perkara yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara subhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barang siapa yang menjaga perkara-perkara subhat, maka sesungguhnya dia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya, kepribadiannya. Dan barang siapa jatuh ke dalam perkara-perkara subhat, niscaya dia jatuh ke dalam perkara haram, seperti seorang pengembala yang mengembalakan gembalanya di sekeliling tanah larangan. Dia hampir jatuh atau masuk ke dalamnya. Ingatlah bahwa sesungguhnya bagi setiap raja terdapat tanah larangan. Ingatlah sesungguhnya tanah larangan Allah adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Ingatlah sesungguhnya di dalam jasad terdapat sepotong daging. Apabila dia baik, maka baiklah semua jasadnya. Ingatlah bahwa itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekelompok ulama mengatakan hadis ini adalah sepertiga dari Islam. Hal ini karena Islam berkisar pada 3 hadis, yaitu hadis di atas. Hadis ini sesungguhnya segala amal disertai dengan niat. Juga hadis ini baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa-apa yang tiada berguna baginya. Namun Abu Dawud berkata, Islam berkisar atas 4 hadis, yaitu ketiga hadis di atas ditambah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seseorang di antara kamu tidaklah disebut orang mukmin yang sempurna sehingga dia mencintai atau menyenangi untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya. Izhad fid dunya yuhibbukallahu wal had fima aydin nasi yuhibbukan nas. Juhudlah kamu mengenai dunia, niscaya kamu dicintai Allah. Dan juhudlah kamu mengenai apa-apa yang ada di tangan-tangan manusia atau orang lain, niscaya kamu dicintai manusia. Hal ini telah disebutkan oleh seorang penyair, Umdatud dini indana kalimatu arba'in min kalami khairil bariyati ittaqis syubuhati wazhad wa da'ma laisa ya'nika wa malang biniyah. Menurut kami, tiang agama itu ada 4 kalimat yang diambil dari ucapan seorang manusia pilihan, yaitu jagalah perkara-perkara yang subhat, berjuhudlah, tinggalkanlah sesuatu yang tidak berguna bagimu, dan beramallah disertai dengan niat. Halal. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas. Artinya, perkara yang halal itu zahir dan terbuka. Zatnya tidak ada sifat-sifat yang diharamkan dan kosong dari jalan atau cara yang kotor untuk sampai pada haram.
Menurut Imam Syafi'i, halal adalah perkara yang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Halal itu adalah perkara yang tidak dicegah oleh syara, baik ada dalil yang menghalalkannya maupun tidak ada. Hal ini akan diterangkan pada hadis yang ke-30. Allah tidak menerangkan beberapa perkara halal atau haram dengan jelas karena kasih sayang kepada kita dan bukan karena lupa. Oleh karena itu, janganlah kita membahasnya, karena jika itu haram, niscaya Allah akan menjelaskannya. Menurut Abu Hanifah, halal adalah perkara yang terdapat dalil yang menghalalkannya. Pendapatnya lebih khusus daripada pendapat Imam Syafi'i, karena perkara yang tidak mempunyai keterangan tidak termasuk perkara halal. Atas dasar kedua pendapat ini, jika kita mengemukakan suatu tumbuhan yang tidak diketahui berbahaya atau tidak, atau menemukan seekor binatang yang tidak diketahui berbahaya atau tidak, maka halal menurut Imam Syafi'i dan yang lainnya dari kalangan mazhab Imam Syafi'i, karena syara tidak menerangkan tentang diharamkannya. Namun menurut mazhab Abu Hanifah, hal itu adalah haram karena tidak ada nas yang menghalalkannya. 2. Haram. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya perkara haram itu jelas. Menurut mazhab Imam Syafi'i, haram adalah perkara yang ada suatu dalil yang melarangnya. Dan menurut mazhab Imam Abu Hanifah, haram adalah perkara yang tidak ada dalil yang menghalalkannya. Yang dimaksud dengan perkara yang tidak ada dalil yang menghalalkannya, yang dimaksud dengan kata jelas ialah diketahui oleh setiap orang dan sifat diharamkannya tidak hilang dari zatnya. Menurut kesepakatan para ulama, haram adalah sesuatu yang dilarang menurut syara, baik pada zatnya terdapat sifat yang zohir seperti racun, ganja, dan yang lainnya, ataupun tidak zohir seperti diharamkannya memakan sebagian binatang. Sesuatu diharamkan jika terdapat kecacatan dalam cara pemilikannya, seperti perkara yang digosok, didapatkan dari hasil rampasan, jual beli yang disertai dengan penipuan, dan barang riba. Yang ketiga, subhat. Sabda Nabi Muhammad SAW, dan di antara keduanya halal dan haram terdapat perkara-perkara subhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Disebut subhat karena samarnya hukum perkara tersebut dan hanya dapat diketahui oleh para ulama dengan nas, qiyas, istishab, atau yang seumpamanya. Sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menjaga perkara-perkara subhat, kata subhat berarti perkara yang diperkirakan demikian, namun ternyata tidak demikian, maka sesungguhnya dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Kata istabro'a artinya mencari pembersihan. Maksud membersihkan agamanya adalah membersihkan dari hal-hal yang dicela syara. Kata irdli artinya memelihara kehormatannya dari gunjingan orang lain mengenai dirinya. Yang dimaksud adalah jiwanya, karena jiwa merupakan tempat dipuji dan dicela. Dalam sebuah atsar atau perkataan subhat atau perkataan sahabat atau tabi'in dikatakan, man waqafa mauqifa tuhmatin
fala yalumanna man asa'adzonna bihi. Barang siapa yang tinggal di tempat yang ada tuduhan di dalamnya, janganlah dia mencela orang yang menduga jelek kepadanya. Nabi SAW telah bersabda kepada dua orang yang lewat ketika beliau SAW bersama istrinya, Syafiyah, cepatlah jalan karena di sini ada Syafiyah. Beliau SAW mengatakan demikian karena takut kedua orang itu akan kena fitnah. Mereka berdua berkata, Maha suci Allah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya setan berjalan pada manusia di tempat berjalan darah, dan sesungguhnya aku khawatir setan melemparkan kejelekan ke dalam hati kamu berdua. Para ulama telah berbeda pendapat mengenai subhat yang terdapat dalam hadis tersebut. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa subhat itu haram diamalkan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, barang siapa yang menjaga perkara-perkara subhat, sesungguhnya dia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya. Di antara mereka ada juga yang mengatakan bahwa subhat itu halal diamalkan berdasarkan sabda Nabi SAW, seperti seorang pengembala yang mengembalakan gembalanya di sekeliling tanah larangan. Sesungguhnya sabda Nabi SAW ini menunjukkan bahwa perkara itu halal, tetapi jika ditinggalkan termasuk waro atau berhati-hati. Inilah pendapat yang tepat. Sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang jatuh kepada perkara-perkara subhat, artinya barang siapa yang tidak meninggalkan subhat, dia akan terjatuh dalam perkara haram murni. Orang yang banyak berbuat subhat lama-lama akan berbuat haram, sekalipun tidak disengaja. Suatu waktu dia bisa berdosa melakukan hal subhat itu jika dinisbatkan kepada kelalaian. Maksudnya, dia membiasakan menganggap subhat itu ringan, lalu melakukan suatu perkara yang subhat, kemudian melakukan suatu subhat yang lebih berat, kemudian subhat yang lebih berat lagi, dan begitulah seterusnya, sehingga jatuh ke dalam perkara yang haram dengan disengaja. Beberapa hadis telah menunjukkan bahwa maksiat-maksiat itu menggiringkan pada perbuatan kufur. Firman Allah Subhanahu wa taala, tilka hududullahi fala taqrabuha. Itulah larangan Allah, janganlah kamu mendekatinya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Allah melarang kita mendekati subhat karena dikhawatirkan kita jatuh ke dalam perbuatan haram. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa yaqtulunan nabiyyina bighairi haqqin zalika bima asau, dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Demikian itu terjadi karena selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 61. Mereka meningkatkan perbuatan maksiat sampai pada tingkat membunuh para nabi. Sabda Nabi SAW, lamanallahu sariko yasrikul baydota patuk to'u yaduhu wa yasrikul habla patuk to'u yaduhu. Allah melaknat seorang pencuri yang mencuri telur, lalu dipotong tangannya. Dia mencuri tambang, lalu dipotong tangannya. Dia terus mencuri sehingga barang yang dicurinya sampai pada sahabat mencuri yang mendapat hukuman potong tangan, maka tangannya dipotong. Nabi SAW melihat perkara yang telah disebutkan tadi dengan sabdanya, seperti seorang pengembala yang mengembalakan gembalanya di sekeliling tanah lapang. Dia hampir jatuh atau masuk ke dalamnya. Jadi orang yang melakukan subhat itu seperti seorang pengembala yang mengembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan.
yaitu tempat tanah yang dibolehkan. Namun dilarang mengembalakan ternak dalam tanah itu. Kata yoshiku artinya mempercepat dan mendekatkan gembalaannya itu di tempat itu. Ternak-ternak itu makan rumput dan diam di sana. Hadis ini cukup menjadi dalil untuk menolak kerusakan dan menarik kebaikan dengan cara menjauhkan diri dari perkara-perkara yang ditakuti. Sekalipun diduga bisa selamat jika mendekatinya. Sabda Nabi SAW, ingatlah bahwa sesungguhnya bagi setiap raja terdapat tanah larangan. Tanah larangan ialah tanah yang dibatasi untuk gembalaan kuda raja dan binatang yang lainnya, atau tempat gembalaan binatang-binatang kepunyaan raja yang dilarang untuk orang lain. Ingatlah, sesungguhnya tanah larangan Allah adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Maksudnya, kita dilarang melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Itu merupakan perumpamaan yang bisa diindra, supaya kita mengerti dengan pengertian yang sesungguhnya. Jika telah mengerti, kita harus berlaku sopan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita berlaku sopan kepada para pejabat atau tokoh. Setiap raja mempunyai tanah larangan yang dijaga dan orang lain dilarang masuk ke dalamnya. Barang siapa yang menyalahi aturan itu dengan masuk ke dalamnya, dia akan dihukum oleh raja. Demikian juga Allah Jalla Jalaluh menjadikan perkara-perkara yang diharamkannya sebagai tanah larangan. Nabi Ibrahim menjadikan kota Mekah sebagai tanah haram, dan Nabi kita pun menjadikan kota Madinah sebagai tanah haram. Wahai saudara, takutlah kamu jatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena jika melanggarnya, dia akan menghukum atau menyiksa.